Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana min turab thumma ja'alana khalifatan fil ardi lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwwallah wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan perjuangan kualitas keimanan, ketakwaan kita, karena yang dipandang Allah pada diri kita, qalbu kita adalah hanya semata-mata kualitas keimanan, keikhlasan dan ketundukan serta ketakwaan kita kepadanya. Adapun harta kita, dia maha kaya, semua dia ciptakan, jadi dia tidak memandang harta kita. Adapun jabatan, dia maha raja, tidak ada yang lebih tinggi jabatannya dari Allah Ta'ala, sehingga dia tidak memandang dan membutuhkannya. Apabila harta, jabatan dan segalanya kita isi dengan keimanan, ketakwaan, berintegrasi, barulah dia akan senang melihatnya, barulah dia akan menilainya sebagai sebuah kemuliaan dan keagungan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat kita kesempatan ini adalah bagaimana cara Nabi membangun kota Madinah. Sebagian ulama mengatakan nama Madinah ini belum pernah ada. Jadi yang membuat nama Madinah ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dulu orang Arab tidak mengenal istilah Madinah. Berasal atau akar katanya dari kata mudun, yang artinya adalah berperadaban tinggi, maju, keimanannya bagus, ketakwaannya bagus, berpikirnya cerdas, maju, akhlaknya bagus, dunia dan akhiratnya juga bagus. Itulah yang disebut dengan istilah mudun atau Madinah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, apa yang pertama beliau lakukan dan apa saja hal penting yang beliau lakukan? Yang pertama tentunya beliau membangun pusat komando, pusat ibadah, pusat pembinaan moral, mental, keimanan. Itulah yang kita sebut dengan Masjid Nabawi. Ini yang pertama kali dibangun Rasul. Nah, di Masjid Nabawi ini uniknya di situ ada supah. Supah itu ada ruang-ruang, ada teras masjid dan ada kamar-kamar. Kamar-kamar ini diperuntukkan orang-orang yang fakir miskin, yang benar-benar tidak punya apa-apa. Jumlah mereka awalnya bisa mencapai 400 orang, karena mereka sebahagian orang kaya raya di Mekah, lalu hijrah, harta mereka tinggal di Mekah dan diusir dari keluarganya, hanya punya baju sebatang kara. Makanan mereka ini dari Rasul dan dari sahabat-sahabat yang kaya. Jadi salah satu cara mengatasi orang-orang fakir miskin, benar-benar fakir, adalah Nabi membangun masjid, dan di masjid itu ada supah, tempat-tempat orang fakir miskin, sehingga setiap waktu sholat mereka hadir, dan setiap ada kajian pembinaan mereka hadir, dan mereka bertugas salah satunya memakmurkan masjid, menyiapkan air untuk orang berwudu dan semua fasilitas masjid, kebersihannya, dan itu bahagian dari tanggung jawab al-supah.
Inilah salah satu cara yang pertama beliau lakukan dalam konteks masa itu. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat dalam hati Allah. Masjid ini tidak hanya pusat ibadah, tapi juga pusat komando, pusat strategi. Tapi kita harus ingat jumlah sahabat waktu itu, kata ulama, hanya 124.000. Kalau Jakarta ini kan sudah mencapai 10 sampai 11 juta. Jadi hampir, kalau 1.000 sama juta itu kan sudah hampir banding 1:1.000 jumlah masyarakatnya. Dan ini membuat sebenarnya masjid-masjid itu tidak lagi sulit untuk dilakukan, artinya sulit untuk menjadi pusat segalanya. Karena tidak mungkin kita buat peradilan agama di masjid, maka dibangunlah peradilan agama secara khusus. Tidak mungkin kita buat di masjid ini ya, pusat pemerintahan, tentara-tentara berada di masjid, semua tidak seperti itu ya. Tapi ada pusatnya, pusat komando. Perkembangan zaman inilah nanti membuat dia menjadi berubah dan berkembang. Tapi harus kita ketahui semangat yang bisa kita ambil bahwa masjid itu tidak boleh tinggal. Karena dari masjid inilah sebenarnya pencerahan-pencerahan ya, keimanan, ketakwaan para sahabat ini dibina Rasulullah SAW. Maka yang pertama mereka beliau lakukan adalah bangun masjid. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, apalagi yang dilakukan Rasul? Ternyata Rasul ini sangat memperhatikan ekonomi, sangat memperhatikan ekonomi. Lalu ketika selesai masjid, beliau mencoba membuka pasar. Ketika dibuka pasar, dibuat tenda-tenda, tiba-tiba ada orang Yahudi marah-marah. Tenda yang dibangun Rasul itu diputusinya semuanya. Semua tali-tali tenda itu diputus sama orang Yahudi karena beranggapan itu wilayah kekuasaan preman-preman Yahudi. Lalu Nabi SAW didatangi seorang sahabat dan sahabat menunjukkan, ya Rasul, apakah engkau membangun pusat pasar? Benar, mari tunjukkan tempat yang paling strategis. Maka ditunjuklah pusat pasar itu yang kita kenal dengan istilah waktu itu namanya pasar baki. Jadi pasar baki ini dibangun Nabi, dibuat tenda-tenda seperti lapak-lapak. Ya, tanpa bangunan ruko, tenda-tenda lapak-lapak, dan semua sahabat di sini tidak ada yang menyewa. Sahabat berdagang di sini bebas memilih mau yang di depan, mau di kiri, di kanan. Lapak ini tidak dimiliki. Ini teknis Nabi membangun masyarakat Madinah. Masyarakat muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka Nabi SAW dalam masjid sering menganjurkan bakiru, ya, fi talabil rizq fa innal ghad al barakah wa najah. Berpagi-pagilah kalian mencari rezeki, karena di pagi-pagi itu ada berkah dan keberuntungan. Kenapa Nabi mengucapkan ini? Ternyata kalau kita hubungkan dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Jadi setelah sahabat sholat zikir subuh, mereka langsung pergi ke pasar mencari nafkah. Nah, siapa yang bangunnya lama, maka dia tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih lapak atau ruko, toko yang paling depan, yang paling banyak orang. Terakhir dia dapat yang di pinggir-pinggir di belakang. Karena mungkin habis subuh dia tidur, bangun jam 9 dan 10, maka ruko sudah hampir penuh. Dan itulah sebabnya Nabi motivasi. Berpagi-pagilah kalian mencari nafkah. Karena di pagi hari itu ada berkah, ada kemuliaan. Maka dibangun Nabi SAW pasar itu tidak ada pajak, karena dulu ada zakat, dan tidak ada retribusi, tidak ada uang kebersihan, tidak ada kutipan. Apa untungnya? Karena awal pembangunan kota Madinah ini, pasar baki yang dibangun Nabi ini harganya harus bisa bersaing dengan pasar Bani Qainuqa yang dikuasai Yahudi. Konon kabarnya Bani Qainuqa ini, pasar Bani Qainuqa ini sudah 100 tahun lebih ada di Madinah dan menguasai ekonomi waktu itu Yahudi. Lalu setelah Nabi membangun pasar Madinah, pasar baki, maka masyarakat banyak yang ke pasar ini karena harganya bersaing murah, karena tidak ada kutipan pajak, tidak ada sewa, maka harga bisa dibuat bersaing murah dan tidak ada riba. Berbeda dengan pasar Bani Qainuqa yang dikuasai Yahudi, banyak penipuan, banyak riba. Akhirnya pasar baki ini berkembang dan Madinah itu ekonominya, pasarnya dikuasai Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang banyak dilupakan umat Islam. Ya, membangun pasar, pusat pasar. Kenapa pusat pasar ini dikuasai orang Islam? Karena untuk menguasai ekonomi ini, kata Nabi SAW, 90% rezeki itu ada dalam perdagangan.
Maka kalau kamu mau menguasai ekonomi, harus menguasai pasar, perdagangan. Kadang-kadang kita cemburu dengan masyarakat orang-orang non-Islam. Mereka ini menguasai pasar-pasar. Ya. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Saya melihat dalam kehidupan kita umat Islam, ini salah satu yang paling banyak kita lupakan. Ya. Sudah masjid tidak begitu makmur, pasar umat Islam pun tidak dikuasai oleh umat Islam. Maka kadang-kadang kita sedih. Hanya saya kasih contoh sederhana saja. Perusahaan-perusahaan, ya, kalau tidak salah dengan menyebut nama, hanya sekedar beri contoh saja. IKEA itu didirikan oleh Swadia. Dia punya pabrik sendiri, dia punya alat-alat sendiri, dia jual mahal, dia kuasai pasar Indonesia. Dia buat pasarnya sendiri. Ya, ada es hardware, ada macam-macam, ada Indomaret, dapat menguasai pasar. Dan ini tidak ada satupun dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah. Rata-rata punya orang Islam. Ini yang kadang-kadang kita sedih. Kenapa kita tidak mencontoh Nabi? Maka sejarah ini harus kita bongkar. Bagaimana cara Nabi? Pesan-pesan kenabian itu harus kita bongkar, kita ambil intinya. Kita ambil poin-poin pentingnya bagaimana Nabi membangun masyarakat Madinah ini. Dan tidak hanya membangun spiritual, masjid, tapi membangun pasar. Bahkan masyarakat muslimin, yang ketiga, masyarakat Madinah itu diajari Nabi mandiri dalam sains teknologi untuk ukuran masa itu. Coba kita perhatikan ayat yang saya bacakan tadi. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah kekuatan yang kamu punya yang semampu-mampu kamu, termasuk kuda-kuda yang ditambah. Untuk apa? Turhibuna bihi Allah, supaya musuh-musuh kamu takut dan orang-orang selain mereka juga takut yang kamu tidak mengetahui, supaya orang gentar dengan Islam. Maka negara Madinah ini di perang Tabuk dikirim oleh Persia Romawi bersekutu dengan pasukan-pasukan yang lain sampai Quraisy dan sebagainya. 100.000 orang dikirim untuk menghantam Madinah. Madinah hanya melawan dengan 10.000 orang. Dan ternyata Madinah itu tidak bisa ditaklukkan Persia Romawi. Masyarakat muslim bisa bayangkan negara Madinah yang waktu itu tidak bisa ditaklukkan negara adidaya. Tidak bisa. Negara Madinah ini mandiri. Maka Nabi mengajarkan, Allah mengajarkan, siapkan kekuatan yang kamu punya. Apa kekuatan yang Rasul? Tanya sahabat. Lalu Rasul menjawab, al-quwwatuna ar-rimayah. Kekuatan di sini adalah memanah. Maka setelah mereka tahu kekuatan itu memanah, apa kata Rasul? Apa aplikasinya? Al-limu auladakum bil-rimayah wasibah. Ajari anak-anak kalian sejak kecil jago manah, jago berenang. Memanah itu adalah olahraga yang paling banyak pahalanya karena dikaitkan dengan jihad. Maka anak-anak 15 tahun sudah dia memanah, sudah hebat. Dari mana dapat panah ini? Apakah diimpor dari Persia Romawi? Tidak. Panah-panah ini dibuat sendiri. Dari mana kuda-kuda hebat ditambah? Diternak sendiri sama sahabat. Jadi Nabi itu membuat kota Madinah itu mandiri. Mandiri secara ekonomi kuat, mandiri secara sains teknologi untuk ukuran masanya. Yang pesan yang mau kita gali, kita tangkap itu mandiri. Coba lihat negara kita ini, apakah negara kita ini mandiri? Sains teknologi kita, jangankan masyarakat muslim, kadang kita sedih. Ya. Kapal induk saja kita nggak punya, 270 juta. Sahabat itu 122.000. Nggak bisa ditaklukkan negara adidaya Persia Romawi. Kita 270 juta umat Islam. Katakan saja 80% 200 juta umat Islam. Kan nggak mungkin bego semua. Nggak bisa buat pesawat, nggak bisa buat kapal induk, nggak bisa buat jet tempur. Apa kita bodoh semua umat Islam ini? Ya Allah, tidak mungkin. Ini ada yang salah dari mengurus negeri ini. Ya. Jangankan kapal induk itu, harganya hanya sekitar 178 triliun, 179 triliun. Uang negara kemarin bobol hancur dimakan satu orang saja, itu sudah mencapai 270 triliun. Ya. 270 triliun. Tapi kita ngomong nggak bisa beli kapal induk. Tapi kita lihat data terakhir, Indonesia termasuk negara paling banyak kelaparan nomor 3 di Asia Tenggara. La ilaha illallah. Beginilah umat Islam itu mengurus negara. Tidak mampu mengambil pesan-pesan bagaimana Rasul membangun kota Madinah, bagaimana Nabi membuat Madinah mandiri. Maka pemimpin-pemimpin ini, umat-umat Islam yang punya kepemimpinan, kekuatan, harus berpikir bagaimana memandirikan Indonesia.
Ya. Jangan terus-menerus ekonominya tergantung ke Cina, ke Amerika, kemana-mana, ke Jepang dan seterusnya. Semuanya bergantung. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab ilmu, apa dia katakan? Tidak boleh umat Islam menggantungkan leher mereka, menggantungkan kebutuhan pokok hidup mereka kepada orang non-Islam. Ilmu kedokteran tidak boleh, tidak dikuasai oleh Islam. Ilmu sains teknologi buat rudal. Dulu pakai panah, sekarang orang pakai rudal. Maka umat Islam harus jago rudal. Bahkan kalau bisa perlu anak-anak kecil umur 15 tahun sudah bisa buat panah masa lalu. Sekarang sudah bisa buat rudal. Untuk apa? Pertahanan negara. Siap-siap. Kita tidak tahu kapan negara dunia ini perang dunia, kapan negara kita akan diserang. Allah. Tapi kalau kita tidak bersiap-siap, kita akan hancur. Dan kita sedih melihat Palestina. Umat Islam itu 2 miliar. Yahudi itu jumlahnya hanya sedikit saja umat Yahudi itu. 2 miliar itu hanya bisa gigit jari melihat orang Yahudi membantai Palestina. Kenapa? Karena semuanya tidak kuat. Negara-negara bengkok tidak bisa mampu. Ya, kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan. Dunia ini hukumnya siapa yang paling kuat dia yang menang. Ya, siapa yang paling kuat dia yang menang. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, tapi Allah melihat kita berusaha keras enggak? Mencontoh Nabi sahabat enggak? Nabi sahabat itu mereka mandiri. Alat-alat tempur tidak pernah produksi luar negeri, tidak pernah impor. Kita tidak temukan riwayat impor kuda, impor panah dari pergi Romawi, tidak ada. Tetap mereka mandiri diajari Nabi SAW. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan masyarakat muslim. Maka saudara kita ini jangan hanya kayak minyak kita diimpor, diekspor ke Singapura, dari Singapura diolah, dijual lagi ke kita. Kan ini buat Masya Allah. Jadi kita rugi terus. Ya, padahal kita ini sebenarnya luar biasa. Orang Islam ini kalau ke Amerika, ke Australia, kemana-mana banyak yang kumlaut, banyak yang cerdas. Bahkan teman-teman kita yang Boeing pembuatan pesawat, kita ada banyak Islam yang buat pesawat. Ya, pegawai-pegawai pesawat Boeing itu yang di Amerika banyak orang Islam. Pegawainya. Tapi di sini ada tak? Pindah itu ada. Kita hanya alasan kita nggak makan, susah. Sains teknologi tertinggalkan. Padahal yang korupsi 270 triliun, ada yang 10 triliun, ada yang Masya Allah. Masyarakat muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi? Yang keempat, apa yang dilakukan Nabi? Nabi SAW supaya tidak terjadi kebencian antara sesama umat Islam secara antara pendatang dan orang tempatan. Nabi itu mempersaudarakan antara kaum Ansor, kaum Muhajirin dan Ansor. Di Masjid Madinah itu ada sekitar 100 orang dipanggil Nabi. Dan itu dipersaudarakan. Antum saudara angkat sama si fulan, antum saudara angkat sama si fulan. Itu saudara. Sehingga tidak ada lagi pendatang dengan tidak pendatang, disatukan dalam keislaman, ketakwaan. Sehingga Ansor dan Muhajirin ini tidak terjadi bentrokan. Ini teknik sekarang ilmu kenabian. Bagaimana Nabi membangun kota Madinah itu? Jadi dari sisi spiritual dibangun, 13 tahun mereka di Mekah itu dibangun mental keimanan mereka, sampai Madinah dibangun pusat masjid, dibangun pusat pasar, sehingga nanti banyak kemunculan pengumuman kembali. Naiklah ekonomi Abdurrahman bin Auf yang sudah habis di Mekah, Sa'id bin Jubair, Abu Bakar itu sudah mulai banyak hartanya, Umar bin Khattab. Kalau kita bin Khattab itu dalam riwayat dikisahkan, dia meninggal, ternyata dia meninggalkan hartanya, kebunnya 70.000 hektar kebun kurma. Wafat Umar dilihat kebun kurma yang dia tinggalkan 70.000 hektar. Tahun 2002 dalam buku itu ada yang menghitung, kalau dinilaikan dirupiahkan ternyata itu harganya 11,2 triliun. Tapi Umar bin Khattab gaya hidupnya nggak seperti kita. Kita, harta kita, gaji kita 20 juta, gaya hidup kita bisa mencapai 50 juta sebulan. Biaya kelakuan kita lebih besar dari pendapatan. Kalau Umar tidak, itu kalau dihitung katanya gaji Umar itu 300 miliar lebih dari penghasilan kurma, karena 1 hektar itu 30 juta. Kalikan 70.000 hektar itu miliaran, ratusan M. Dan ternyata Umar ratusan M, uangnya separuh itu diserahkan ke Nabi Muhammad untuk umat Islam. Separuh lagi
itu untuk beli kebun lagi dan sebagian untuk biaya hidup keluarga. Dan Umar bin Khattab itu sikapnya sederhana, tapi impaknya luar biasa. Ya sahabat, siapa kalian mau berimpak untuk jalan Allah? Abu Bakar, aku impakkan seluruh harta ya Rasulullah. Lah, untuk keluarga siapa? Allah dan Rasulnya. Saya separuh ya Rasulullah, kata Umar. Umar separuh dari harta dia impakkan. Nah, sisanya itu diberikan lagi dalam forma sehingga nanti menjadi sebuah kekayaan yang besar. Apalagi Utsman dan seterusnya. Inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa sedikit membuka cakrawala kita tentang ilmu kenabian dan bagaimana Nabi membangun kota Madinah sehingga menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang sangat kuat, yang berperadaban tinggi untuk konteks masanya, yang Persia Romawi pun gentar takut karena mereka tidak bisa menaklukkannya. Di perang Tabuk mereka coba, mereka gagal menaklukkan Madinah. Itulah menunjukkan bahwasanya sesungguhnya Nabi sudah berikan contoh kepada kita cara mengamalkan Islam, dan yang saya sampaikan ini adalah pokok-pokok dari pilar-pilar yang penting menurut saya dari sisi sejarahnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pesan-pesan Nabi ini dan mencontoh Nabi SAW bagaimana membangun kota Madinah, dan mudah-mudahan Allah membantu kita untuk menjadikan bangsa negeri ini bangsa berdatang thayyibun maupun wabad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal fiqhil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul arsyil azim, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ala Quraisyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan 'adilan wa imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa 'amalan maqbulan wa zawjatan salihah wa waladan salih wa waladan salih wa rizqan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan min ghairi ta'bin wa la mushaqqatin wa la nasabin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidin fi Palestin wa fi Yaman wa fi Lebanon wa fi Syria wa fi sa'iri biladil alamin amma. Allahumma ansurhum nasran azizan wa anzilhum malaikatal muqarrabin al-qawiyul matin innaka antal azizul hakim ya dzul jalali wal ikram antal qawiyul matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa yashkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.